Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang keempat, kita masuk pada materi yang ketiga pada kuliah hadis tarbawi dengan materi yakni pendidikan atau tujuan pendidikan dalam hadis. Pertama, kita harus mengetahui pengertian dari pendidikan ya. Jadi pendidikan itu sendiri adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dengan tujuan mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran atau pelatihan ya. Jadi pendidikan itu memiliki tujuan mendewasakan manusia. Jika dilihat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 ya, pendidikan itu adalah usaha terencana ya, untuk menciptakan suasana belajar dan proses pembelajaran sehingga peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensinya. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah usaha terencana. Jadi pendidikan itu adalah sebuah usaha ya, sebuah usaha yang terencana ya, untuk menciptakan suasana belajar dan proses pembelajaran sehingga peserta didik itu dapat mengembangkan potensinya. Itu ya. Jadi ini adalah pengertian pendidikan. Jadi pendidikan ini bisa dikatakan sebagai proses usaha yang terencana ya, baik itu dalam pengajaran, latihan dan bimbingan begitu ya. Berikutnya tujuan pendidikan itu adalah yang pertama itu adalah agar individu memiliki kekuatan spiritual ya, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia begitu. Ya, ini adalah tujuan dari pendidikan. Jadi tujuan pendidikan ini intinya mengubah individu menjadi yang lebih baik, bukan lebih ini ya, bukan yang lebih tidak baik ya. Jadi menjadikan siswa itu menjadi yang lebih baik ya. Nah, ini kita lihat sekarang ini kan banyak ini ya, banyak fenomena di sekolah ya. Nah, ini harusnya menjadi sebuah evaluasi dalam proses pendidikan kita. Harusnya tujuan pendidikan itu adalah agar individunya menjadi yang lebih baik. Oke, lanjut. Oke, di sini ada tujuan pendidikan menurut tokoh Muslim. Ya. Yang pertama adalah Ahmad Marimbah. Ya. Tujuan pendidikan itu atau di sini Ahmad Marimbah ini menjelaskan tujuan pendidikan Islam adalah menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang mencakup keyakinan dan penyerahan diri yang total kepadanya ya. Jadi tujuan pendidikan Islam itu adalah menjadikan hamba Allah ya. Sedangkan menurut Dr. Ali Ashraf ya, Dr. Ali Ashraf ya, tujuan pendidikan Islam adalah menciptakan manusia yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah ya, baik itu pada tingkatan individu, masyarakat maupun kemanusiaan secara umum. Sedangkan Atiyah Al-Atrasi, tujuan pendidikan Islam adalah pendidikan moral yang baik serta pendidikan moral yang baik ya, serta pelatihan spiritual ya.
Jadi ini pendidikan Islam itu adalah memberikan pendidikan moral dan juga pelatihan spiritual. Sedangkan menurut Syekh Minan Zaini, ya, tujuan pendidikan Islam adalah pembentukan manusia yang memiliki visi yang kuat dan sehat, ya, kecakapan yang tinggi, pengetahuan yang luas, gitu ya. Hati yang tunduk kepada Allah, semangat kerja yang luar biasa, disiplin yang tinggi, dan sikap teguh dalam prinsip-prinsipnya, gitu ya. Syekh Minan Zaini, ya, ini merujuk bahwa tujuan pendidikan Islam itu adalah pembentukan manusia, ya, pembentukan manusia. Nah, ini kemudian di sini saya jelaskan beberapa pendapat dari tokoh Muslim, ya, yang ini seperti Al-Mawardi dan Al-Qasimi, ya, ini menjelaskan terkait tujuan pendidikan Islam, ya. Al-Mawardi ini menjelaskan bahwa tujuan pendidikan Islam yaitu perjalanan mendidik diri melalui proses mempelajari hukum-hukum agama dan proses melatih kekuatan kepribadian, ya. Jadi proses mendidik, ya, mendidik baik itu diri sendiri maupun kepada orang lain, ya. Melalui apa? Melalui proses hukum-hukum agama, gitu. Dan kekuatan melatih kekuatan kepribadian. Sedangkan Al-Qasimi, tujuan pendidikan Islam itu adalah tafaqquh, yakni seseorang yang menginginkannya diharapkan berjalan di jalan Allah. Artinya dia menjadi hamba Allah, yakni menjadi hamba Allah. Kemudian mereka dapat mencari cara untuk menyucikan dan membersihkan jiwa hingga ilmu yang dimiliki termanifestasi secara jelas melalui perkataan serta tindakannya, gitu ya. Ini menjadi hamba Allah, ya. Tafaqquh berarti paham, ya, ini paham kepada ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu keberhasilan pendidikan Islam akan terlihat dalam berbagai aspek potensi dasar manusia tercermin dalam perilaku keseharian mereka, ya. Ini sebenarnya pendidikan Islam itu mulia, ya, ya, tujuan adanya pendidikan Islam seperti madrasah itu sebenarnya mulia. Nah, yang jadi salah besar bahwa madrasah itu bukan dijadikan sebagai tempat pelarian, ya. Anak yang buruk, ya, kemudian karena tidak diterima di sekolah-sekolah, gitu. Nah, sekolah-sekolah favorit kemudian dibuang ke madrasah, itu bukan, ya. Jadi madrasah itu diartikan sebagai sekolah, tempat sekolah, ya. Termasuk keluarga tempat sekolah juga. Oleh karena itu, ya, kita patutnya menjaga anak kita, begitu aja, ya, menjaga sehingga potensinya dasar manusia itu tidak rusak, ya, kondisi dasar manusia. Kemudian dilanjutkan lagi, ini adalah pendapat dari Al-Biqai, ya, dan Az-Zuhaili, ya, terkait tujuan pendidikan Islam. Al-Biqai ini menjelaskan bahwa tujuan pendidikan Islam itu adalah mengembangkan potensi secara menyeluruh baik dari segi jasmani maupun rohani, ya. Jadi tujuan pendidikan Islam itu adalah mengembangkan potensi mengembangkan potensi manusia, ya.
Sedangkan Az-Zuhaili, pendidikan Islam itu lebih kepada memperdalam ilmu pengetahuan dalam mendukung pembangunan negara, lebih kepada kognitif dari siswanya, ya, tentunya memperdalam ilmu pengetahuan dalam mendukung pembangunan negara, gitu. Nah, lanjut ya. Nah, ini ada sebuah hadis ya, hadis riwayat Jabir bin Abdullah, orang yang beriman itu bersatu dan menyatukan, ya. Tidak akan ada kebaikan bagi orang yang tidak bersatu dan menyatukan, sebab sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Jadi di sini menjelaskan bahwa manusia yang terbaik itu adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain, gitu ya. Jadi menjadi seorang guru sebenarnya salah satu cara untuk menjadi orang yang paling bermanfaat. Kemudian ini juga dijelaskan ya oleh Atiyah Al-Abbasi, ya, tujuan pendidikan Islam adalah mencapai akhlak yang sempurna tanpa mengabaikan pendidikan jasmani. Sedangkan Al-Ghazali menjelaskan tujuan pendidikan Islam adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sebagai upaya mencapai kekuasaan atau kemegahan, ya. Jadi ini murni membentuk manusia yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tujuan pendidikan Islam adalah membentuk manusia yang memiliki kesehatan jasmani dan rohani, ya, serta moralitas yang tinggi. Hal ini bertujuan untuk mencapai kebahagiaan baik dunia maupun akhirat, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi sebenarnya tujuan pendidikan Islam ini untuk dirinya sendiri dan juga orang lain, ya. Sebenarnya tujuan pendidikan Islam harusnya itu adalah mensejahterakan dirinya sendiri dan juga mensejahterakan orang lain. Nah, itu PR kita di sini adalah mengembalikan itu, ya. Marwah pendidikan itu harus ada, gitu ya. Nah, terkadang manusia itu mikirnya yang penting banyak uang, pendidikannya nggak usah, gitu ya. Ini yang salah sebenarnya, ya. Ya, kita lihat negara-negara maju itu kan mereka menjadi negara maju itu kenapa, gitu. Nah, itu. Jadi harusnya kita kembalikan bahwa tujuan pendidikan itu sebenarnya adalah mensejahterakan, ya. Jadi nggak usah emang kita belajar, gitu. Ini, ya, nggak usah terlalu emang. Emang PR kita itu adalah pendidikan saat ini masih dipandang rendah, ya, bahkan gaji guru pun sedikit, ya. Tapi kan barokahnya itu saya rasa besar, gitu ya. Nah, kalau kita mikirin barokah itu sebenarnya seperti kasat mata, tidak terlihat, gitu. Tidak terlihat. Oleh karena itu harusnya pendidikan itu harus dapat mensejahterakan, artinya begitu. Semakin tinggi pendidikan, mereka itu akan semakin sejahtera, ya. Jangan cukup untuk sebatas ini saja, jangan cukup sebagai S1 saja, tetapi harus mengejar ilmu yang lebih tinggi. Oke, lanjut ya. Oke, ini tujuan pendidikan dalam hadis, ya. Dalam hadis yang tadi itu tujuan pendidikan menurut istilahnya, ya, tujuan pendidikan dalam istilah dan juga menurut tokoh muslim, ya. Sekarang kita berlanjut pada tujuan pendidikan dalam hadis, ya.
Jadi dalam hadis itu menjelaskan bahwa tujuan pendidikan, ya, khususnya pendidikan Islam itu adalah meraih hasanah, ya, hasanah, kebahagiaan, keberhasilan, kesejahteraan, kedamaian di dunia dan di akhirat, ya, sesuai dengan hadis riwayat Muslim dan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya. Nah, ini biasanya dibaca setiap sholat, ya, setiap selesai sholat itu, ya. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, ya. Jadi Rasulullah itu menjelaskan, ya Allah, berikan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta peliharalah kami dari siksa neraka, ya. Jelas bahwa tujuan pendidikan Islam itu sebenarnya meraih hasanah, ya, meraih hasanah di dunia dan di akhirat. Artinya mensejahterakan dirinya sendiri dan juga mensejahterakan manusia, gitu. Nah, itu yang harusnya terwujud, ya. Nah, mungkin kita kurang iman sehingga kita nggak yakin dengan pendidikan kita, sehingga dipandang rendah, gitu. Oleh karena itu, kalau kita iman kita kuat, ya, seharusnya pendidikan itu kuat, gitu. Nah, kita tidak terbatas untuk mencari pendidikan, ya, itu hadis riwayat Muslim. Kemudian di hadis riwayat Bukhari dan Muslim, barang siapa yang mendidik jalan untuk mendapatkan ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga, ya. Nah, ada sebuah hadis lain yang menjelaskan bahwa barang siapa yang meniti jalan untuk mendapatkan ilmu, ya, dan di tengah jalan ia meninggal, maka dihitung sebagai syahid. Ya, pernah saya berkata kepada ibu saya gini, bilang gini, saya merantau itu merantau itu sebenarnya bukan untuk mencari kerja, tapi mencari ilmu, ya, karena saya sebagai pendidik, gitu. Jadi kalau di tengah jalan saya meninggal, ya, maka saya hitungannya syahid, gitu. Dan oleh karena itu saya dapat menolong ibu saya, gitu. Nah, karena saya hitungannya syahid, ya, bekerja karena menuntut ilmu, gitu. Intinya saya sebagai pendidik itu, nah, meniti jalan untuk mendapatkan ilmu. Sebenarnya oleh karena itu nggak rugi kalau misalnya orang tua punya anak sebagai guru, gitu, di luar kota atau di luar negeri, karena dia hitungannya nanti di tengah jalan yaitu syahid, gitu, ya. Jadi kalau kita punya anak nanti, ya, jadi guru, ya, setidaknya kita ikhlaskan, gitu. Agar apa? Agar dia enteng di dalam menuntut ilmu, gitu, ya. Karena menuntut ilmu itu kan hitungannya adalah kalau meninggal, ya, di tengah jalan, dia itu hitungannya adalah syahid, begitu, ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, begitu. Sehingga ya ini, ya, jika tidak rugi kalau kita misalnya memiliki keluarga atau anak yang menjadi seorang guru, ya. Lanjut, ini tujuan pendidikan dalam hadis yang pertama. Yang kedua adalah ubudiyah, ya, pengambahan diri kepada Allah, ya. Ini hadisnya panjang, ya, hadis riwayat Bukhari, ya, menceritakan kepada kami Hudbad, ya, Ibnu Khalid menceritakan kepada kami Hamman menceritakan kepada kami Qatadat, ya, bla bla bla. Nah, dari Muaz bin Jabal radhiyallahu an, ya, ia berkata, saya berboncengan kepada Rasulullah, tidak ada jarak antara saya dan beliau kecuali seukuran satu jengkal, ya. Beliau bersabda, wahai Muaz bin Jabal, ya, saya menjawab, saya penuhi panggilanmu.
ya. Ya Rasulullah, dan saya senang membantumu. Setelah berjalan beberapa saat, beliau kembali bersabda, wahai Mu'adz bin Jabal, saya menjawab, saya penuhi panggilanmu ya Rasulullah, dan saya senang membantumu. Ya. Beberapa saat kemudian beliau kembali bersabda, wahai Mu'adz bin Jabal, saya menjawab, saya penuhi panggilanmu ya Rasulullah, dan saya senang membantu. Beliau bersabda, apakah kamu tahu apa hak Allah atas hambanya? Saya menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau bersabda, hak Allah atas hambanya adalah dia diibadahi dan tidak disekutukan dengan suatu apapun. Tidak disekutukan, ya, disekutukan. Nah, setelah saat beliau kembali bersabda, wahai Mu'adz bin Jabal, saya menjawab, saya penuhi panggilanmu ya Rasulullah, dan saya senang membantumu. Beliau bersabda lagi, apakah kamu tahu apa hak pada Allah bila ia melaksanakan semua tersebut? Saya menjawab, Allah dan Rasulnya yang paling mengetahui. Beliau dia tidak menyiksa mereka. Artinya penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengibadahi Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan disiksa, ya. Dia tidak akan disiksa, ya. Jadi ubudiyah ini, ya, balasannya adalah dia tidak akan disiksa, gitu, ya. Nah, ini kita harus tahu apa yang dimaksud menyekutukan itu seperti apa. Nah, ini terkadang ini masyarakat itu lalai, ya. Lalai, maksudnya menyekutukan itu walaupun dia nggak sadar, itu dia akan masih dianggap menyekutukan, ya. Misalnya berdoa kepada orang yang telah meninggal, ya. Sebelumnya orang yang meninggal itu adalah orang yang soleh, ya, orang soleh, ya. Kita ketahui bahwa orang Muslim itu ada 3 yang amalannya yang tidak terputus, ya. Yang pertama itu adalah amal jariyah, doa orang tua, dan ilmu bermanfaat. Nah, 3 itu saja, gitu. Kalau kita berdoa, ya, berdoalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kepada yang lain, ya, walaupun orang tersebut dalam hidupnya sebelumnya itu orang yang Muslim, yang soleh, ya. Begitu. Jadi oleh karena itu kita harus patut mengetahui hal seperti itu. Nah, menyekutukan itu seperti apa. Nah, jadi ubudiyah ini, penghambaan kepada Allah itu nanti ganjarannya adalah dia tidak akan disiksa di neraka. Oke, lanjutnya. Dari Ibnu Umar, ya, beliau berkata, Rasulullah telah memegang pundakku, lalu beliau bersabda, jadilah engkau di dunia ini seakan-akan perantau, orang asing, atau orang yang sedang menempuh perjalanan. Ibnu Umar berkata, jika engkau di waktu sore, maka jangan menunggu sampai waktu pagi, dan sebaliknya. Jika engkau di waktu pagi, ya, janganlah menunggu sampai di waktu sore, dan gunakan sehatmu untuk sakitmu, serta gunakan hidupmu untuk matimu.
Artinya jangan menunggu tua baru kita sholat, ya jangan, itu terlambat gitu. Oleh karena itu kita ya selagi muda harusnya perbanyak ibadah gitu ya, perbanyak ibadah ya, perbanyak ibadah. Nah, rezeki kan sudah ada ya, rezeki itu sudah ada yang nanggung, ngapain kita kepikiran. Oleh karena itu gunakan waktu sehat kita untuk beribadah. Nah, kalau sudah sakit kan eman rasanya. Eman kita ketika waktu masih sehat itu tidak beramal ya. Ya, kita coba berdoa kepada Allah semoga kita diberikan kesehatan. Oke, lanjut ya. Kemudian yang ketiga adalah mahabbah. Mahabbah itu cinta kepada Rasul ya. Jadi tujuan pendidikan Islam menurut hadis itu ya, yakni mencintai Rasul ya. Karena kita hadis itu tentunya akan melahirkan rasa cinta kepada Rasulullah ya. Nah, dari Ali ia berkata, Rasulullah bersabda, didiklah anak-anak kalian dengan 3 macam perkara, yaitu mencintai Nabi kalian dan keluarganya, serta membaca Al-Quran, karena sesungguhnya orang yang menjunjung tinggi Al-Quran akan berada di bawah lindungan Allah di waktu tidak ada lindungan selain lindungannya bersama para nabi dan kekasihnya. Nah, ini apa ya? Ya, kita berdoa semoga anak-anak kita ini dekat kepada Al-Quran ya. Saya pernah bertemu teman saya itu, dia itu cerita gini, anak-anak saya mau saya jadikan dosen gitu. Ya, saya cerita begini, dosen lo kerjaannya nggak banyak gitu, banyak nganggurnya gitu. Oh iya, nggak apa-apa gitu ya, Al-Qurannya itu hafalannya bisa dimurojaah gitu. Masya Allah gitu. Jadi nggak usah banyak kerja, yang penting Al-Qurannya itu diperbanyak gitu. Jadi intinya hidup selalu bersama Al-Quran ya. Kerja itu sebagai sampingan. Prinsipnya dia yang menanamkan hal itu kepada anak-anaknya gitu. Jadi membaca Al-Quran itu penting ya. Karena membaca Al-Quran itu memuliakan. Al-Quran itu memuliakan. Memuliakan ya. Al-Quran turun di bulan Ramadan, bulan tersebut dianggap mulia. Al-Quran turun di 2 kota ya, Mekah, Madinah, itu dianggap kota yang mulia gitu ya. Ya, jadi kalau kita menghafal membaca Al-Quran termasuk orang yang mulia. Jadi dekat kepada Al-Quran akan menjadikan kita sebagai makhluk yang mulia ya, gitu ya, makhluk yang mulia. Jadi seperti Ramadan itu kan waktu turunnya Al-Quran ya, dianggap sebagai bulan mulia. Terus Madinah, Mekah, tempat turunnya Al-Quran, dianggap sebagai kota atau tempat mulia. Oleh karena itu kalau kita dekat kepada Al-Quran, maka kita insya Allah dianggap sebagai makhluk yang mulia. Oke, lanjut ya. Yang terakhir adalah menjadi pemimpin yang bertanggung jawab ya. Ini bisa dilihat di surat Al-Baqarah ayat 30 ya. Menceritakan kepada kami Qutaibat ibnu Sa'id ya, menceritakan kepada kami La'id, dan menceritakan kepada kami Muhammad bin menceritakan kepada kami Al-La'id dari Nafi dari Ibnu Umar berkata bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, kalian semuanya adalah pemimpin, pemelihara, dan bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Pemimpin akan ditanya tentang kepemimpinannya. Imam adalah pemimpin atas manusia yang dipimpinnya.
dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarga rumahnya dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Seorang perempuan adalah pemimpin atas keluarga suaminya, ya, keluarga suaminya, ya, dan anaknya, serta bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Seorang budak adalah pemimpin atas harta tuannya dan bertanggung jawab atasnya. Camkanlah bahwa kalian semua adalah pemimpin dan pertanggungjawaban. Ya, ini artinya menjelaskan bahwa kita ini adalah pemimpin, ya.